Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini masih boleh menikmati hidup pemberian Tuhan. Sebelum kita akan beribadah, kita akan berdoa, memohon kuasa dan tuntunan Roh Kudus, menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, masih boleh menikmati hidup pemberian Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-53, firman Tuhan berkata, mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Judul perenungan kita saat ini adalah pertentangan dalam keluarga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang mengungkapkan bahwa keadaan Yesus Kristus kembali akan membawa pertentangan yang dimulai dari keluarga. Pertentangan dalam keluarga apa artinya? Bukankah seharusnya keluarga ada kedamaian, bahkan ada sorga? Karena ada ungkapan, keluargaku adalah sorgaku. Dalam Mika 7 ayat 6, kita mendapati bahwa ternyata ada beberapa keluarga di kalangan umat Israel yang moral mereka sudah merosot. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan musuh orang saat itu adalah orang-orang seisi rumahnya. Pendidikan dan pengajaran yang seharusnya dimulai dari keluarga diabaikan. Rumah yang sebenarnya membawa sukacita, di mana anak-anak bertumbuh dewasa dalam kasih dan sayang orang tua, akhirnya runtuh dan hancur karena saling bertentangan satu dengan yang lain. Apa yang menjadi sumber pertentangan? Iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ada yang menerima pengajaran, ada yang menolak, dan bahkan ada yang tidak percaya. Orang tua mengajarkan tentang iman kepada Yesus, tetapi ketika bergaul, tidak menutup kemungkinan anak-anak atau bahkan orang tua berpaling dan tidak lagi setia karena berbagai faktor. Ada faktor ekonomi, ada faktor persaingan, bahkan ada faktor ingin hidup lebih baik lagi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, keluarga Kristen masa kini terkadang menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk selalu belajar firman, berdoa, dan bersekutu bersama, supaya iman semakin kuat dan kita saling mendorong untuk melakukan kebaikan. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengacau balaukan kehidupan keluarga kita dengan tawaran godaan sehingga kita akan saling bertentangan satu dengan yang lain, tetapi bangunlah kehidupan keluarga yang kuat dan sehat
berdasarkan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ikatan cinta kasih dalam keluarga. Biarlah kami semakin mengenal kasih-Mu dan mempraktekannya dalam keluarga, sehingga kami terhindar dari pertentangan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, kami sedia menjalankan tugas kerja kami di sepanjang hari ini. Aktivitas kami, pelayanan kami, biarlah semuanya itu kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana dalam menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu. Agar supaya ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kami pun boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.